Ya, oke. Mari kita sambung lagi kelanjutan diskusi dari Manhwa Elecit. Dan setelah membaca banyak komen dari para reader sekalian, tentu saja ada beberapa hal yang menarik yang menurut Mimin patut untuk didiskusikan. Langsung saja, ini dia yang pertama, menjadikan Frame sebagai musuh. Apakah itu kabar baik bagi Kaiden atau kabar buruk bagi anggota Frame? Nah, di awal kita diperlihatkan betapa khawatirnya Earth jika menjadikan Kaiden sebagai musuh. Memang benar di luar sana banyak orang yang tidak menyukai Kaiden, tapi tidak semua orang juga berani menjadikan Kaiden sebagai musuh. Terutama karena ia seorang Awaken independen. Nah, kenapa Awaken independen yang kuat menjadi masalah? Itu semua karena jika ia menyerang sebuah organisasi dan organisasi tersebut lumpuh, akan bisa menjadi mangsa bagi organisasi lainnya, terutama mereka yang memiliki peringkat dunia. Sedangkan Kaiden sendiri walaupun tidak memiliki peringkat dunia resmi, tapi ia merupakan salah satu kekuatan absolut yang ditakuti bahkan oleh top 10 peringkat dunia. Perlu digarisbawahi lagi ya, top 10 menghindari pertarungan dengan Kaiden karena mereka takut posisi mereka terancam jika mereka dalam kondisi yang tidak baik. Apalagi jika mereka memiliki organisasi atau membawa nama keluarga. Nah, Kaiden sendiri kan hanya solo ataupun sendiri, jadi ia tidak memiliki kekhawatiran walaupun ia kalah dalam pertarungan. Nah, bagaimana selanjutnya jika identitas Jiwo sebagai murid Kaiden tersebar? Apakah itu akan membahayakan Kaiden dan juga Jiwo? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Seperti yang Mimin jelaskan sebelumnya, tidak semua orang ingin berhadapan atau bermusuhan dengan Kaiden. Dan itu juga dijelaskan oleh perkataan Earth di chapter 211 bahwa ia sebenarnya atau Flame tidak ingin memusuhi Kaiden. Tapi tentu saja masih ada orang-orang bodoh yang berusaha mengancam atau menyetor nyawanya ke Kaiden karena mereka mendapatkan informasi terkait dengan Kaiden yang dalam kondisi tidak fit. Lalu saat mereka mendapatkan informasi terkait dengan murid Kaiden, tentu saja mereka berusaha untuk menculik atau melukai Jiwo yang merupakan kelemahan Kaiden, tapi tentu saja itu berisiko besar. Dan tentunya tidak semua Awaken ingin melakukan hal konyol tersebut. Jadi tentunya ada dua kemungkinan saat informasi terkait dengan murid Kaiden tersebar. Pertama, mereka tidak akan berani macam-macam terhadap murid Kaiden. Kedua, mereka mencoba peruntungan untuk menjadikan murid Kaiden sebagai kelemahannya. Tapi tentu saja sebagian besar dari top 10 tidak akan melakukan hal konyol tersebut. Bisa kita lihat saat Pheromone mengunjungi Yojeong dan mengetahui fakta bahwa Kaiden memiliki murid. Dan dari situ saja Pheromone sama sekali tidak tertarik untuk menjadikan murid Kaiden ataupun Kaiden sebagai musuh. Karena walaupun murid Kaiden nampak seperti kelemahan Kaiden, tapi memiliki resiko ataupun dampak yang besar jika mengusiknya. Dan itu juga menjawab sebuah pertanyaan, yaitu apakah 3 orang top 10 yang menyerang Kaiden adalah anggota Frame? Kemungkinan besar jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena seperti apa yang dijelaskan oleh Art, prinsip dari Frame itu sangat berbeda dengan prinsip dari Awaken dunia kebanyakan. Mereka lebih mementingkan diri sendiri dan juga tidak peduli dengan orang lain dan mementingkan kekuasaan mereka masing-masing. Itulah kenapa tidak mungkin 3 orang yang menyerang Kaiden adalah anggota ataupun bahkan pimpinan dari Flame. Karena Flame sendiri nyampaknya tidak ragu-ragu untuk menjadikan seluruh Awaken dunia sebagai musuhnya setelah berusaha menyerang Akademi Awaken dunia. Intinya mungkin saja pimpinan Awaken termasuk dari top 10, tapi kayaknya agak sangat sulit diterima oleh akal jika 3 top 10 yang menyerang Kaiden merupakan bagian dari Flame.
Selanjutnya, bagaimana nasib dari anak-anak Akademi Awaken Dunia? Seperti yang para readers lihat, tidak satu orang pun terlihat saat insiden penyerangan Kaiden secara besar-besaran. Itu artinya sebagian besar murid dari Akademi Awaken Dunia sudah terlempar saat serangan pertama Kaiden. Dan saat serangan terakhir Kaiden, semua murid tersebut berada di luar jangkauannya. Sehingga kemungkinan besar mereka akan selamat. Adapun yang menjadi target daripada Kaiden, keempat anggota Flame bisa kita lihat di page terakhir dari manualnya, semuanya seperti menahan serangan dari Kaiden. Entah itu Earth, lalu Inos, lalu Andrea, dan yang terakhir si wakil dekan terlihat seperti orang yang paling mengenaskan. Karena nampaknya ialah yang paling lemah dibandingkan dengan anggota lainnya. Jadi kemungkinan besar ya, seperti apa yang Mimin prediksi dan juga banyak para readers yang setuju, bahwa Earth lah yang akan bertahan walaupun dalam keadaan sekarat. Adapun para mentor dari Akademi Awaken Korea dan dunia, setelah si wakil dekan itu mokat, kemungkinan penghalangnya akan hancur dan mereka semua akan terbebaskan. Adapun Earth sendiri, jika ia benar-benar selamat dari serangan terakhir Kaiden, ada dua kemungkinan. Akan diserang kembali sampai dengan hancur atau dijadikan sandera oleh Akademi Awaken Dunia. Ya mungkin aja sih ya. Atau ada pilihan ketiga, ia berhasil kabur. Tapi kayaknya kabur tidak mungkin. Karena pastinya Kaiden tidak akan melepaskannya kecuali tiba-tiba pimpinan dari Flame muncul dan menyelamatkan si Earth. Itu bisa saja terjadi, tapi kemungkinannya kecil. Lalu selanjutnya, di manakah Kaiden dan juga Kerten sebelumnya? Kemungkinan besar Kaiden dan juga Kerten menurut Mimin sedang tertidur pulas. Tapi saat merasakan energi yang sangat kuat, mereka berdua pun terbangun. Kalau misalkan mereka berdua itu menonton di pojokan, tidak mungkin menunggu sampai dengan kondisi Jiwo yang memprihatinkan. Jadi kemungkinan besar mereka berdua memang benar-benar terlambat karena baru saja bangun tidur. Lalu selanjutnya, apakah kemungkinan garis Luthrian akan menyadari jika dua kucing Jiwo adalah Kaiden dan juga Kerten? Kemungkinannya iya, jika pemahaman atau dengan logika dari garis Luthrian tinggi melihat kemampuan dari kucing Kaiden dan juga kucing Kerten sama dengan kemampuan asli dari Kaiden dan juga Kerten, yaitu penyembuhan dan juga kekuatan yang dahsyat. Tapi tentu saja hal tersebut nantinya akan disembunyikan jika memang benar garis Luthrian mengetahui identitas dari kucing Kaiden dan Kerten. Nah, gimana menurut para readers sekalian? Setuju nggak dengan beberapa argumen dari Mimin? Jika tidak, coba tulis atau coret-coret di kolom komentar bagaimana menurut para readers sekalian. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan informasi. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.